berdasarkan identitas ya. Profesor Dr. Binsar M. Gultom SH SEMH dilahirkan di Sibolga pada tanggal 7 Juni 1958. Jabatan saat ini beliau sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dengan pengusul ini mengawali pendidikan S1 pada S1 Ilmu Hukum Atmajaya Yogyakarta pada tahun 82. Kemudian pada tahun 1994 lulus di S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jagakarsa. Dilanjutkan pada Serata 2 pada Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta pada tahun 2003. Dan pada Serata 3 pada program Doktor Hukum di Universitas Sumatera Utara Medan lulus pada tahun 2010. Pengusul ini memiliki pengetahuan tajid knowledge karena beliau seorang hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengusul sebagai Majelis Pengadilan HAM Tanjung Priok dan Pengadilan HAM Timur Timur melihat adanya ketimpangan antara substansi Undang-Undang HAM yang ingin ditegakkan melalui pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Dengan prosedur pemeriksaan yang masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Oleh karena itu, pengusul memberikan gagasan pemikiran baru bagi hakim Pengadilan HAM ad hoc untuk menggali hukum dan kebenaran tidak terpaku pada prosedur. Sebab bila mana terlalu lama apabila pelaksanaan Pengadilan HAM harus menanti revisi daripada KUHAP, sehingga lahir keputusan yang berdasarkan hukum dan keadilan serta bermanfaat bagi manusia. Pengusul ini juga sebagai majelis hakim pada kasus sianida yang melahirkan gagasan baru perlunya putusan berdasarkan pada hati nurani dihubungkan dengan fakta hukum dan pendapat para ahli yang relevan. Hadir di tengah-tengah kita, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana SH LLM. Makasih, Prof. Guru Besar Universitas Indonesia. Ini saya terharu beliau hadir di tengah-tengah pengukuhan Profesor Dr. Binsar M. Gultom SHMH. Satu istimewa ya. Pengukuhan guru besar ini dihadiri oleh guru besar UI baru pertama sekali. Dengan perjalanan yang cukup panjang, Profesor Dr. Binsar M. Gultom SHMH, akhirnya kita menyaksikan Allah turunkan keberkahan. Hari ini menjadi guru besar di Fakultas Hukum Unisula. Pemerintah sudah menyetujui melalui Pak Menteri Ristek Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Binsar M. Gultom SHMH dengan nomor indeks dosen khusus di Fakultas Hukum Unisula. Pembisnya di program Doktor Ilmu Hukum Unisula dengan nomor 89306700023 ya. Sehingga negara sudah mengakui resmi sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Unisula Semarang dengan gelar guru besar. Itulah nikmat yang perlu kita syukuri bersama, khususnya keluarga besar Universitas Islam Sultan Agung telah menambah guru besar yang baru. Juga untuk ibu dan putra-putranya, semoga putra-putranya menginspirasi ya. Ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan, lengkap ya. Moga-moga mengikuti jejak bapaknya ya, nanti jadi profesor. Amin ya rabbal alamin.
Nanti kita akan mendengarkan orasi ilmiah selaku guru besar di Fakultas Hukum Unisula dengan tema yang sangat penting, efektivitas peradilan HAM ad hoc dan peradilan HAM di Indonesia. Beliau sangat pakar di bidang ini. Maka satu karya akademik yang besar disampaikan oleh Profesor Dr. Binsar M. Kultom SHMH hari ini. Satu pemikiran-pemikiran akademik yang bermanfaat bagi bangsanya, khususnya bagi tumbuhnya peradilan HAM ad hoc dan peradilan HAM di Indonesia yang sudah mulai tahun 2000 disahkannya. Ini sudah tahun 2023 ya. Rasanya bangsa Indonesia ini belum merasakan manfaat lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia. Maka hari ini lahir pemikiran baru bagaimana supaya peradilan HAM ad hoc, supaya peradilan HAM di Indonesia ini bisa efektif, sehingga kita merasakan siapapun pelanggaran HAM berat, baik itu di masa lalu maupun di masa sekarang, bangsa Indonesia merasakan nilai-nilai keadilan tumbuh di peradilan HAM ad hoc maupun di peradilan HAM di Indonesia. Inilah satu kontribusi yang nyata Profesor Dr. Binsar M. Kultom untuk bangsa dan negaranya melalui pemikiran yang sangat penting bagaimana peradilan HAM ad hoc dan peradilan HAM di Indonesia ini bisa efektif di Indonesia, sehingga visi Unisula ini untuk mewujudkan Indonesia yang adil, Indonesia yang sejahtera dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan terwujud. Pengalungan sampai penyerahan SK Profesor Kehormatan oleh Rektor Unisula. Yang pertama-tama kami sampaikan kepada Bapak Rektor Unisula Semarang, Profesor Dr. Gunarto SHMH, kemudian kepada Guru Besar Hukum Internasional yang juga Profesor Hikmahanto Juwana, yang juga sebagai seorang rektor di Universitas Ahmad Yani Cimahi. Saya akan menyampaikan orasi ilmiah terkait judul yang sudah disebutkan tadi. Betul, di banyak negara, termasuk negara Indonesia, sering terjadi kecenderungan adanya penolakan untuk menyelidiki, bahkan mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum terbentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Termasuk juga pelanggaran HAM berat masa kini. Sikap melindungi secara terang-terangan itu biasanya dilakukan oleh aparat penguasa, ya, yang warga negaranya, terlebih aparat keamanan, TNI, militer, Polri yang terlibat di dalam crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan. Perlindungan seperti ini tercermin adanya unsur kesengajaan untuk tidak menerapkan ketentuan undang-undang yang ada atau melakukan interpretasi yang kontradiktif dengan apa yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan itu. Ini hanya semata untuk menciptakan impunitas bagi para pelaku kejahatan tadi.
Cukup banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum terbentuk Undang-Undang Pengadilan HAM ini ditutup-tutupi oleh pemerintah Indonesia semenjak zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Dapat kita saksikan seperti pelanggaran berat G30 SPKI tahun 1965, 1966, kasus Trisakti Semanggi 1, 2 tahun 1998, penculikan aktivis tahun 1977, 1998, kasus Talang Sari di Lampung 1989, hingga kasus Waisor Wamena di Papua tahun 2003. Ini semuanya sudah selesai diselidiki oleh Komnas HAM. Akan tetapi pelaksanaannya di lapangan sampai sekarang masih tertunda. Penundaan penyelesaian kasus itu menurut Jaksa Agung saat itu yang dijabat oleh Basri Arif menyatakan jika hasil penyelidikan diputuskan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka Kejaksaan Agung membutuhkan pengadilan HAM ad hoc. Hal ini karena menurut Jaksa Agung terjadi perbuatan itu sebelum Undang-Undang 26 2000 tentang pengadilan HAM. Hal ini disampaikan pada tanggal 15 November 2011. Polemik tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc ini menjadi krusial dan bisa menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Padahal menurut pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 26 tahun 2000 yang bersifat retroaktif itu berlaku surut. Pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum dibentuk Undang-Undang Pengadilan HAM itu harus diadili pengadilan HAM ad hoc berdasarkan usulan atau rekomendasi daripada DPR untuk mendapatkan keputusan Presiden. Tentu saja kasus dugaan pelanggaran HAM itu haruslah terlebih dahulu diselidiki oleh Komnas HAM dan ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung. Nah, ini berarti jika Jaksa Agung berpendapat harus terlebih dahulu dibentuk pengadilan HAM ad hoc sebelum dilakukan penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan Jaksa Agung, itu pendapat yang keliru dan salah menurut saya. Dan ternyata keengganan pemerintah CQ, Jaksa Agung, dan DPR menindaklanjuti setiap pelanggaran HAM berat masa lalu itu dan masa sekarang bahkan menurut pengamatan penulis adalah disebabkan para pelaku pelanggaran HAM berat tersebut terjadi dilakukan oleh aparat keamanan TNI, Polri di saat melakukan operasi penembakan secara massal untuk menghentikan kasus kerusuhan yang dilakukan oleh penduduk sipil yang mengakibatkan banyak korban meninggal dunia, luka berat, dan harta benda seperti rumah penduduk hancur. Akibat kerusuhan tersebut mengakibatkan tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan TNI Polri tadi telah memenuhi elemen-elemen unsur atau dapat memenuhi elemen-elemen unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang bertugas dalam pengendaliannya yang efektif untuk menghentikan atau menyelesaikan secara hukum kasus tersebut. Karena itulah menurut catatan penulis, sejauh ini hanya ada 4 kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang pernah diadili oleh pengadilan HAM ad hoc di Indonesia, yakni kasus pelanggaran HAM berat Timur Tanjung Priok. Itu kebetulan saya salah satu majelisnya yang kami tangani di pengadilan HAM ad hoc Jakarta Pusat 2022 sampai 2005.
Sedangkan kasus yang ditangani setelah terbentuk Undang-Undang Pengadilan HAM itu hanya ada 2, yakni kasus AB Pura tahun 2000 di Pengadilan HAM Makassar, dan sekarang kasus Paniai di Papua juga. Itu terjadi pada tahun 2014 dan baru disidangkan di Pengadilan HAM Makassar tahun 2022-23 hingga sekarang kasus itu sedang proses kasasi di Mahkamah Agung karena semua pada umumnya perkara-perkara pelanggaran HAM berat masa lalu dan sekarang itu dibebaskan oleh tingkat pengadilan pertama, banding, dan Mahkamah Agung. Namun kasus yang terjadi di Mahkamah Agung kini yang Paniai itu belum dapat terlaksana karena belum ada hakim ad hoc HAM yang kini sedang diproses seleksi oleh Komisi Judisial beserta calon-calon hakim lain sesuai kamar yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. Nah, setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan berdasarkan putusan nomor 6 tahun 2006. Maka apapun alasannya, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo sebelum berakhir jabatannya di tahun 2024 harus bisa dan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan masa sekarang sesuai amanat PA6 tahun 2000 tersebut. Jangan salahkan pengadilan internasional, yakni International Criminal Court, mengambil alih kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia yang tentunya akan mempermalukan bangsa dan negara kita. Karena itu, identifikasi masalah. Dasar kami menyampaikan rumusan masalah ada 2. Pertama, mengapa eksistensi pengadilan HAM ad hoc dan pengadilan HAM kurang efektif dilaksanakan di Indonesia. Kedua, bagaimana solusi penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum dan sesudah dibentuk pengadilan HAM di Indonesia. Kemudian saya persingkat di sini agar tidak ada alasan untuk membebaskan para terdakwa tersebut karena berdasarkan pasal 42 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pengadilan HAM pada prinsipnya sesuai doktrin tanggung jawab komandan atasan, sekalipun tidak jelas siapa pelaku berdasarkan saksi mata, namun pengadilan HAM ad hoc harus mampu menerapkan asas tanggung jawab komandan termasuk pada kasus pelanggaran HAM berat masa kini untuk meminta pertanggungjawaban pidana daripada komandan atasan tersebut seperti Presiden Bosnia Slobodan Milosevic tadi. Langsung diambil pucuk pimpinannya. Nah, memang inilah yang menjadi risiko apabila pengadilan HAM ini naik ke permukaan. Banyak yang akan terseret para pejabat-pejabat TNI, Polri, militer. Nah, penutup, kesimpulan dan saran intisarinya bahwa pengadilan HAM ad hoc dan pengadilan HAM disebut kurang efektif di Indonesia disebabkan 1. Sulitnya menetapkan pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu dan masa sekarang apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh pihak militer TNI atau Polri yang sedang bertugas di tempat peristiwa kejahatan itu terjadi, sehingga pengusulan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc yang didahului adanya rekomendasi DPR untuk mendapatkan keputusan Presiden menjadi sulit terlaksana. 2. Bahwa ketidakakurasian alat bukti dan barang bukti tidak menjadi alasan dibebaskannya terdakwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan masa kini asalkan para hakim di pengadilan HAM ad hoc maupun pengadilan HAM mampu secara cermat menerapkan doktrin tanggung jawab komandan atasan sebagaimana diatur pada pasal 42 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pengadilan HAM. 2. Solusi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM
berat masa lalu dan masa sekarang. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. A. Ketika Komnas HAM dan Jaksa Agung sudah selesai melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, maka DPR harus segera mengeluarkan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk mendapatkan keputusan Presiden tanpa harus memberikan pendapat untuk menolak temuan tersebut dengan alasan tidak adanya pelanggaran HAM berat, karena yang berwenang menilainya adalah pengadilan HAM ad hoc di saat proses persidangan. Jaksa Agung B. Jika penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak diselesaikan melalui proses pengadilan, maka satu-satunya solusi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat sebelum terbentuk undang-undang ini adalah lewat rekonsiliasi nasional yang diatur dan dirumuskan kembali di dalam Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana sudah diamanatkan oleh pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan HAM. C. Jika pejabat pemerintah Indonesia mempersulit dan tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat sebelum terbentuk Undang-Undang Pengadilan HAM yang sudah banyak bertumpuk di tangan Komnas HAM dan Jaksa Agung, pemerintah internasional lewat International Criminal Court (ICC) dapat mengambil kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut untuk disidangkan di pengadilan internasional. Kemudian penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa sekarang. A. Bahwa satu-satunya solusi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa sekarang harus melalui proses hukum. Proses hukum tidak boleh dilakukan rekonsiliasi untuk menyelesaikannya atau menutupinya, tetapi harus diselesaikan betul melalui proses hukum di pengadilan HAM yang sudah ditetapkan. B. Bahwa untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sesudah undang-undang ini terbit, supaya Komnas HAM dan Jaksa Agung harus segera mengungkap dan menyelesaikan terlebih terhadap kasus-kasus yang sudah selesai diselidiki oleh Komnas HAM untuk segera dilimpahkan oleh Jaksa Agung kepada pengadilan HAM yang sudah ada sesuai tempus locus dan tempus delictinya. Sedangkan saran 1. Untuk mencegah berlarutnya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan masa sekarang, disarankan agar pemerintah Jokowi sebelum habis masa jabatannya di tahun 2024 ini segera meminta tegas kepada Komnas HAM dan Jaksa Agung untuk mengungkap kembali dan menyelesaikan secara tuntas kasus-kasus yang sudah selesai diselidiki oleh Komnas HAM dan penyidikan Jaksa Agung untuk segera diproses di pengadilan HAM ad hoc untuk mendapatkan keputusan Presiden. 2. Agar perkara pelanggaran HAM berat ini tidak mudah dibebaskan pengadilan HAM ad hoc maupun pengadilan HAM dengan alasan akurasi alat bukti dan barang bukti sudah tidak memadai lagi, maka para hakim pengadilan tersebut harus mampu menerapkan secara cermat doktrin tanggung jawab komandan tadi. 3. Jika alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara hukum sulit dilaksanakan, disarankan agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara rekonsiliasi nasional berdasarkan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta yang diamanatkan oleh pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut. Demikian orasi ilmiah yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Profesor Kehormatan Bidang Hukum telah selesai.